naik kapal selam sambil makan nanas. Kurang kompak. Udah lapar nih, Pak. Naik kapal selam sambil makan nanas. Yang jawab salam saya doakan utang-utangnya lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang jawab salamnya masih lip sync. Yang jawab salamnya semangat, saya doakan bisa ke Mekah, bisa haji umroh, hidupnya tambah berkah, anaknya soleh solihah, punya rumah, tambah sawah, tambah mama, ada ibu-ibu na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzit-tawli wal ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Mari sama-sama Bapak Ibu, Allahumma barik hadal ma'had wa waffiqil qaimina alaihi ila ma tuhibbuhu wa tardah. Allahumma kabbir hadal ma'had wa waffiqil qaimina alaihi ila ma tuhibbuhu wa tardah. Allahumma ammir hadal ma'had, Allahumma naffih hadal ma'had, Allahumma ahfad hadal ma'had minal baliyati wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadaratil afadil sadatil ulama wal masyayikh wal asatid al-a'izza wal ajillah hafizakumullah wa ra'akum. Yang mulia dan yang kami muliakan, para alim ulama, para guru, tuan guru, para sepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah setempat, terkhusus guru kita semua, orang tua kita semua, Khadimul Ma'had Darul Irsyad Al-Mukarram wal Muhtaram, Bapak Dr. Kiai Haji Qasim Arsyadani MA, serta Ibu Nyai Faizah. Mudah-mudahan beliau berdua dan seluruh keluarganya diberikan kesehatan lahir batin, panjang umur, terus membimbing kita dalam kebaikan. Yang berbahagia para wali santri yang saat ini anak-anaknya diwisuda. Mudah-mudahan kita doakan anak-anak Bapak Ibu sekalian diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Selain itu, mudah-mudahan semangatnya kita mondokin anak di sini dimudahkan atau menjadi sebab dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan
untuk mencari ilmu, termasuk di dalamnya mondokin anak. Maka Allah mudahkan baginya dengan sebab semangat mencari ilmu itu masuk ke dalam surganya. Hadis ini nggak nyuruh kita jadi kiai, nggak nyuruh kita jadi ustadz. Syukur-syukur jadi kiai, jadi ustadz. Nggak ada yang amin. Syukur-syukur jadi pemuka agama. Tetapi isyarat hadis ini tidak memerintahkan kita untuk jadi pemuka agama. Hadis ini memberikan isyarat kepada kita agar tidak berhenti belajar, agar terus berproses dalam belajar. Itu saja, insya Allah Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan sekali lagi, mudah-mudahan anak-anak santri yang baru saja diwisuda istiqomah dalam belajarnya, dan ini bukan akhir daripada belajar. Kata Imam Syafi'i, mohon maaf, harga seseorang itu, nilai seseorang itu dua saja. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Jadi hidup seseorang itu demi Allah, kata beliau, nilainya dua saja, bil ilmi wat tuqa, dengan ilmu dan ketakwaan. Idza lam yakuna la'tibara bidati, kalau bukan karena dua hal tersebut manusia ini gak ada harganya, kira-kira begitu. Bahkan kata para ulama, laulal ilm lakana an-nas kal-baib. Kalau bukan karena ilmu, manusia ini akan seperti hewan, bahkan lebih sesat daripada hewan. Jadi alhamdulillah, anak bapak ibu semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala senang dengan ilmu. Kalau ada anak muda, mohon maaf ya, nggak mau belajar, padahal akses untuk belajar mudah, kiai ada, pesantren besar, nggak mau belajar. Kata beliau, fakabbir alaihi arba'an liwafati, takdirkan saja 4 kali tanda bahwa dia sudah mati. Kira-kira jadi mayat apa? Mayat hidup aja. Man fatahu ta'lim waqta syababi fakabbir alaihi arba'an liwafati. Karena itu minimal kalau kita nggak jadi ulama, mudah-mudahan jadi ulama semua Pak ya. Kata Abu Darda, menjadi muta'allim saja udah bagus. Kata beliau, kun aliman, jadilah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Kalau nggak bisa, minimal yang kedua, au muta'alliman, menjadi pelajar siswa santri. Nggak bisa juga sibuk dari pagi sampai pagi lagi nyari berlian misalnya. Minimal yang ketiga Pak, au mustami'an, jadi audiens yang baik, pendengar yang baik. Ya kayak bapak ini, apa, jinder ya, ngaji sambil nyender. Nggak bisa juga sibuk di kantor lembur terus misalnya. Minimal yang keempat, jadi kiai ulama nggak bisa, jadi pelajar siswa yang istiqomah 24 jam belajar susah, jadi pendengar yang baik nggak bisa juga. Minimal yang keempat, au muhibban, menjadi pecinta ilmu dan ulama. Jangan sampai ada pesantren bawaannya gedek aja, ada rame-rame dikit gedek aja bawaan. Jangan sampai, kata Abu Darda, wala takunil khamis, jangan menjadi orang yang kelima, fatahlah, maka orang tersebut akan binasa. Mudah-mudahan selamat semua Pak ya, masuk surga semua. Amin ya rabbal alamin. Saya mau cerita sebelum masuk ini. Saking utamanya ilmu, belajar itu luar biasa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai mu'allim Pak ya. Inna Allah lam yab'athani mu'annitan wala muta'annitan walakin ba'athani mu'alliman muyassiran, kan gitu. Allah tidak mengutus aku sebagai orang yang keras kepala, tidak mengutus aku sebagai orang yang hobinya itu memaksakan kehendak, enggak.
wa innama bu'istu mu'alliman, aku diutus sebagai orang yang mengajarkan kebaikan. Muyassiron, dan hobinya memudahkan urusan orang lain. Itu Rasul. Luar biasanya mu'allim, mudah-mudahan jadi mu'allim semua. Ada kiai dari Rembang apa dari mana yang lagi kondang sekarang, Gus Baha namanya. Saya itu katanya beliau nggak pernah sholat sunnah. Jadi kalau jamaah beliau sholat sunnah, saya sendiri nggak sholat sunnah. Jadi saya jarang sholat duha. Kenapa? Saya istiqomah mengajar kok. Itu sudah lebih daripada cukup. Tapi Bapak jangan tiru Pak ya. Mudah-mudahan aja, nggak sholat tahajud, nggak sholat duha. Ini mah Gus Baha lain Pak ya. Beliau punya argumen tuh. Kenapa nggak sholat rawatib? Padahal kita tahu itu sunnah muakkadah. Dengan istiqomah menjadi mu'allim saja itu sudah didoakan oleh seluruh makhluk itu Pak, sealam selesai. Dalam hadis sahih, innallaha wa malaikatahu, terus wa ahlas samawati wal ardi hatta namlah fi juhriha la yusalluna ala muallimin nas al khair. Sesungguhnya Allah, para malaikat, seluruh makhluk yang ada di bumi dan langit di alam semesta ini, sampai semut yang ada di lorongnya, la yusallun, benar-benar mereka selalu dan terus menerus bersolawat memohonkan ampun untuk siapa? Muallimin nas al khair, untuk pengajar kebaikan. Jadi yang ditakdirkan oleh Allah sebagai pengajar, mau TK, mau SMP, mau MTS, itu posisi luar biasa karena Rasul ditakdirkan atau diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai muallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi yang semangat tuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, luar biasa ini. Kalau ada kiai ustadz yang nyuruh sallu ala Muhammad, jangan dibilang sallu alaih, nyuruh-nyuruhan namanya. Jawabannya betul tuh, sallu ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, atau menggunakan fi'il madhi sallallahu ala sayyidina Muhammad. Saya mau kasih ijazah nih sebelum materi yang lainnya. Ini kelihatannya ibu-ibu nih, para wali santri susah semua nih kelihatannya. Mudah-mudahan pulang dari sini susahnya hilang Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Kenceng banget ini, susah semua. Saya mau kasih ijazah. Ini mohon maaf Kiai ya, kalau minta ijazah sebenarnya sama Kiai ini banyak nih. Ini mungkin dari saya biar ada oleh-oleh lah ya. Saya dapat ijazah ini sholawat dari Habib Sagaf. Gak jauh, pesantrennya di Parung Nurul Iman. Ini sholawat namanya sholawat Syajaratun Nukud. Apa Bu? Syajarah artinya pohon, nukud duit. Kalau udah urusan duit insya Allah senang semua ini. Dulu beliau mondok di Aljazair kepada seorang wali besar terkenal namanya Syekh Balqaid.
Siapa Bu? Syekh Balqaid. Ini salah satu muridnya mufassir dunia, namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Namanya guru Bu ya, kiai ulama itu kadang punya firasat, bisa melihat keadaan murid, mau lahir mau batin, cuma nggak dikatakan aja pada saat itu. Nah saat itu Habib Sagaf mau boyongan ke Indonesia, dilihat tentu dengan ainul basiroh, dengan pandangan mata batu. Dilihat sepertinya kalau pulang ke Indonesia bakal susah, kira-kira begitu. Dipanggil Sagaf sini, ini saya punya amalan yang sudah saya amalkan dan saya rasakan manfaat. Kamu amalkan ya, biar kamu nggak susah pulang ke Indonesia, biar pikulanmu ringan gitu. Biar seolah-olah di depan rumahmu punya duit, ada pohon duit. Kiai, guru saya datang ke sini bukan untuk nyari dunia katanya. Udah amalin aja. Kadang murid ngeyel Pak ya. Memang redaksinya bagaimana? Redaksinya singkat saja Bu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mari bareng-bareng deh Bu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata beliau dibaca 400 kali setelah sholat isya. Tidak harus setelah sholat isya, di waktu isya nggak keluar subuh. Jadi di waktu isya nggak keluar subuh. Kalau lewat subuh bagaimana? Dikodok kata beliau. Jangan sampai hari-hari kita lewat tanpa salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah kata Habib Sagaf, saya pulang ke Indonesia itu susahnya minta ampun Pak. Istri saya sakit apa ngutang kemana-mana. Saya baju cuma punya satu. Cuma saya ingat ijazah guru saya amalkan nggak lama, cuma 7 tahun. Saya amalkan secara istiqomah. Istiqomah itu bukan istri 3 dikontrakin rumah, bukan. Tapi ada komitmen untuk selalu berada dalam kebaikan. Ada komitmen berupaya menjauhi keburukan, kemaksiatan. Itu istiqomah. Saya amalkan itu salawat Syajaratun Nuqud selama 7 tahun. Ya Allah kata beliau, sampai orang pelit sekalipun bolong sakunya pengen kasih saya itu Pak. Udah kebanyakan saya. Saya punya pondok 3 itu. Satu di Malang pondok mahasiswa, satu di Lombok, yang terbesar di sini. Saya dengar zamannya beliau itu sampai 30.000 santrinya Pak. Dan itu gratis semua. Saya pernah diundang ke situ. Ini mohon maaf, makan sehari berapa ton? Ya puluhan ton kata dia. Dari mana duitnya? Nggak tahu, datang sendiri kata. Ya Allah. Selalu mereka menjawab bi barakatis salawat ala sayyidinal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau santai aja mengamalkannya sambil nonton TV, pegang tasbih Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berapa kali Bu? 400 kali. Sambil bawa motor bisa, bawa motor. Asal jangan jatuh aja. Allahumma sholli. Bawa mobil bisa, bawa mobil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Tapi tidak semata-mata untuk mencari dunia Pak ya. Yang paling penting dari itu kita ingin terus berhubungan, ingin dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang paling mulia, paling istimewa, paling agung, paling dekat kelak kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada. Saya pernah nanya sama guru, dianggap banyak bersolawat kepada Nabi itu sehari berapa kali? Kata guru saya, ngambil dari satu kitab Al-Qaulul Badi karya Imam Sakhawi itu, Salati alal Habibi Syafi, minimal sehari 300 kali itu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak dianggap pelit sama beliau. Ini saya tambah 400 kali. Mau mengamalkan Bu Haji? Mudah-mudahan susahnya hilang. Di depan rumah masing-masing ada pohon duit. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, sudah ngamalin 3 tahun, punya hajat kagak dikabul-kabul. Mungkin kalau dikabulkan ibu nggak ke masjid lagi mungkin. Ya Allah, pengen punya Alphard, udah ngamalin 3 tahun kagak jadi-jadi.
Mungkin kalau dikasih Alphard, ibu nongkrongnya nggak lagi di Majlis Taklim, tapi di mana, Bu? Di Senayan mungkin. Saya ijazahkan ajastukum barakallahu fikum. Sallu ala Muhammad. Kembali, mulianya ilmu itu luar biasa. Tidak ada keramat terbesar selain ilmu. Kalau Bapak melihat orang bisa terbang di atas angin atau bisa jalan di atas air, itu keramat kecil, Pak. Wahnya pada saat itu saja. Kata kakek saya, nggak ada itu keramat terbesar selain ilmu. Ilmu itu dari mulai Nabi Muhammad sampai hari kiamat nggak bakal habis. Bayangkan kalau Imam Syafi'i nggak nulis, nggak mengabadikan ilmunya dalam tulisan, mungkin kita nggak tahu cara sholat bagaimana. Itu keramat terbesar sebenarnya. Mungkin nggak tahu Bapak cara baca Quran yang benar bagaimana sesuai dengan ilmu tajwid, nggak tahu ilmu hadis itu bagaimana. Saya pernah ngajarin orang tua, mohon maaf, usia 60 tahun, baru semangat-semangatnya belajar, alhamdulillah. Untungnya ada ilmu tajwid gitu. Ayo Bapak baca sirotol, sitolol, sirotol, sitolol, sitolol lagi begitu. Enggak apa-apa Bapak, yang penting semangat ngaji gitu. Karena yang dilihat proses belajarnya itu, bukan jadi apanya dari belajar. Jadi tidak ada keramat terbesar selain ngaji, selain ilmu. Orang banyak masuk ke dalam neraka itu karena bodoh, Pak, karena jahil. Pak, dalam surat Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya Allah, kenapa saya masuk neraka sa'ir? Karena dulu nggak mau berpikir gitu, nggak mau belajar, nggak mau dengerin nasihat Rasulullah, nggak mau denger nasihat para ulama. Maksudnya nggak mau ngaji, Pak. Jangan sampai anak-anak kita jahil, Pak, ya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mohon maaf, ini ada kisah nyata. Ini mohon maaf, Pak Kiai, saya dikasih waktu sampai jam berapa ini? Sampai capek ya. Jangan sampai kalah sama supir Kopaja ini. Konon nanti yang masuk surga duluan tuh supir Kopaja sama supir Metro Mini. Kenapa? Karena mereka paling pintar membuat penumpang ingat Gusti Allah semua itu kan. Sementara Ustadz, Kiai, Habib, jamaah bukan ingat Gusti Allah, tetapi Bismika Allahumma ahya wa bismika amut semua. Ya Allah, kasihanilah para ustadz. Pernah naik Kopaja, Bu Haji? Serempet sana, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Penumpang itu nyebut semua, serempet lagi sana. Trotoar dia hajar, astagfirullah. Penumpang ingat semua, nyebut semua. Sementara ini Ustadz khutbah Jumat, jamaah bukan ingat Gusti Allah. Apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut semua, ya Allah. Jadi insya Allah saya nggak lama, sampai jam 12 lah, atau setengah jam lagi kira-kira. Ada kisah nyata ini yang cerita, namanya Syekh Hisham Al-Burhani. Siapa dek? Ulama dari Damaskus, Syria. Kata beliau, ini cerita bukan seperti Alful Lailah wal Lailah, bukan seperti 1001 malam. Di Damaskus itu ada seorang penggali kubur namanya Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Kata beliau, kenapa disebut Al-Haffar? Ini julukan. Haffar itu sigot mubalaghah dari hafir. Artinya kerjaan dia dari muda sampai usia tua gali kubur. Hafir. Mungkin pernah cerita juga, pernah dengar Bapak ceritanya. Ada doa hufratan min hufarin niron. Kerjaannya setiap hari di kuburan. Tiba suatu hari beliau kedatangan seorang ibu. Pak Abdurrahman, tolong kami galikan kuburan, anak kami meninggal. Baik ibu. Ketika selesai digalikan, kemudian jenazah anak ibu ini datang. Lalu beliau berada di bawah. Betapa kagetnya, kata beliau, ketika anak ini ingin dimasukkan ke dalam liang lahat. Itu liang lahat berubah
min riyadil jannah itu. Seumur-umur kata beliau nggak pernah saya ngelihat yang begini-begini. Padahal di situ banyak syuhada yang dimakamkan, banyak para ulama, banyak para wali. Jadi ketika ingin dimasukkan ke dalam liang lahat, itu liang lahat berubah Pak menjadi taman daripada taman-taman surga, kemudian dibawa oleh dua malaikat. Ya wallahu alam. Seketika beliau pingsan tuh, kayak di film-film Bu ya. Pingsan, mungkin kaget melihat malaikat. Dibangunkan, kenapa Bapak? Diceritakan, itu mungkin halusinasi saja, khoyaliyah katanya. Selesai. Beberapa bulan kemudian ibu anak ini datang lagi Pak. Pak Abdurrahman musibah besar, Pak Abdurrahman musibah besar, tolong galikan lagi kuburan. Siap ibu, tenang ibu yang sabar. Digalikan lagi kuburan. Selesai. Begitupun ketika jenazah anak ibu ini didatangkan ingin dimasukkan ke dalam liang lahat, tiba-tiba itu liang lahat berubah menjadi raudhah min riyadil jannah. Cuma kali ini nggak pingsan, mungkin udah kebal. Nah, selesai. Itu dibawa lagi sama dua malaikat. Selesai dikuburkan. Ibu dua anak ini ditanya, mohon maaf ibu ini siapa? Ya saya ibu rumah tangga biasa. Terus dua anak ibu ini latar belakangnya apa? Diceritakan sama beliau. Begitu luar biasanya Allah memperlakukan dua anak ibu ini. Begini Bapak, anak saya yang beberapa bulan lalu meninggal dunia itu masih kecil Pak, masih remaja, mungkin seusia SMP. Itu thalibu ilmin. Apa? Dia seorang santri, siswa, di pondoknya ada musibah, dia terkena musibah meninggal dunia itu Pak. Jadi sedang dalam proses belajar. Nah sementara yang baru saja dikuburkan itu kakaknya Pak. Pekerjaannya sebagai tukang kayu, dia jual hasil kayunya, kemudian duitnya, uangnya itu diberikan kepada adiknya yang sedang mondok itu Pak. Ya Allah, ini keramat luar biasa. Jadi ibu cari nafkah itu harus serius Bu ya. Jadi yang masuk surga, yang diberikan kemuliaan itu tidak hanya yang lagi mondok, tapi yang membiayai anak-anaknya, yang biayai orang-orang yang sedang mondok. Ya Allah, ini keramat luar biasa kata beliau. Seketika ngalungkeun pacul dalam urang Sunda manaon ngalungkeun pacul. Dia melemparkan cangkulnya, kemudian dia lari ke satu masjid. Ada masjid namanya Masjid Jamiat Taubah, nggak jauh dari kuburan itu. Di situ ada seorang ulama besar namanya Syekh Said Al-Burhani, datuknya yang cerita ini. Nah, di situ juga banyak ulama-ulama, khatib-khatib yang mengisi seperti Sultanul Ulama Al-Iz bin Abdissalam. Di situ pernah mengisi, termasuk Syekhul Qurra, siapa Pak? Al-Imam Ibnul Jazari. Jadi ngisi di Masjid At-Taubah. Datang kepada Syekh Said Al-Burhani ini, Kiai, guru, ajarkan saya. Mau ngapain? Pokoknya ajarkan saya pengen belajar. Udah tua, udah 50 tahun. Mau belajar apa? Pokoknya saya pengen ngaji. Karena beliau melihat keramat yang tadi itu Pak. Budaya orang Arab, orang sana itu ngaji itu dari usia dini Pak. Imam Syafi'i hafal Al-Quran usia berapa? 7 tahun. Hafal Muwatta 10 tahun. 20 tahun sudah jadi mufti itu Pak. Diberikan legalitas, memberikan fatwa. Bapak usia 20 tahun jadi apa? Pengangguran tadi. Jadi mereka terbiasa dengan ilmu. Guru kami Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili, pengarang Al-Fiqhul Islamu Adillatu, atau ada Tafsir Munir, banyak karangannya, cerita di Syria itu ada satu fakultas kedokteran. Syarat kelulusannya Pak, selain harus melewati ujian-ujian kedokteran, dia harus hafal kutubut tis'ah sanadan wa matnan, plus hafal Quran. Itu kalau dikumpulin kitabnya dari sini sampai sini mungkin Pak. Kutubut tis'ah. Kalau kita kan sering dengar kutubus sittah itu. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, naon deui? Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Muwatta, Al-Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Bayangkan berapa ratus ribu hadis sanad dan wa matan. Saya nggak kaget beliau cerita begitu Pak.
karena mereka sudah terbiasa dengan disiplin ilmu. Kalau di Indonesia kayaknya belum siap aja. Mahasiswa kedokteran syarat kelulusannya harus hafal Quran, harus hafal Ibriti, harus hafal Alfiyah, harus hafal Kutubus Sittah sanadun. Belum ada kayaknya Pak ya. Ini usia 50 tahun baru mau belajar Pak. Emang mau belajar apa? Pokoknya ajarin saya. Akhirnya ya udah ambil 7 rumiah. Kamu pelajari, hafalkan al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Nanti wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun. Terus dia belajar alfiyah. Wala Muhammadun huwa ibnu Malik. Terus belajar hadis, belajar fikih, belajar ilmu mantik, belajar ilmu tafsir. Mewujudlah Syekh Abdurrahman Al-Haffar sang penggali kubur menjadi kibarul ulama pada masanya itu. Dan hampir semua keluarganya diarahkan untuk mencari ilmu. Saking beliau senang dengan ilmu itu karena melihat keramat yang luar biasa. Di dunia saja Allah sudah memperlakukan begitu mulia itu Pak. Nah ada cicitnya yang terkenal namanya Syekh Abdul Razak Al-Haffar. Mudah-mudahan jadi ulama semua. Jadi warasatul anbiya, amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan gak sekedar alim tapi bisa mengamalkan ilmunya, bisa soleh Pak ya, amin ya rabbal. Jangankan kita Pak, para nabi saja pengen anak cucunya soleh solihah Pak ya. Jadi kalau bisa Pak, tahajud itu ibu sambil nangis gitu. Kalau kata guru saya, mondokin anak itu kalau bisa orang tuanya mondok juga gitu. Saya punya guru Kiai Mufid, saya menghafal Quran dulu kepada beliau di Jogja, Sunan Pandandaran. Kalau bisa orang tua yang mondokin anak itu mondok juga. Terus kalau tahajud itu kalau bisa nangis Pak, nangis, ya Allah angkat derajat anak saya, jadikan orang yang paham dalam ilmu agama, bisa mengamalkan, biar Allah tuh kasihan gitu Pak. Jadi nggak sekedar doa tapi harus nangis Pak. Dan itu kalau bisa tiap malam puasain, dirakatin, biar jadi Pak. Ya Allah, ngaji begini itu jarang-jarang Pak yang mau. Sampai ada selentingan jangan nikah sama ustadz, mau makan berkat tahlilan apa-apa. Buktinya Pak Kiai, beliau luar biasa bikin pondok. Padahal dulu ngajinya cuma al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufid, tapi beliau diberikan anugerah luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Jangankan kita orang biasa lah, para nabi saja pengen anak cucunya soleh Pak. Lihat misalnya Nabi Ibrahim, beliau punya anak siapa Bu? Nabi Ismail dengan Nabi Ishak. Padahal beliau punya istri pertama. Ini istri pertama, istri lebih dari satu itu boleh gitu Mas? Boleh ya. Kata istri saya boleh nambah lagi, yang penting satu lebih kaya dari saya, dua lebih cantik dari saya. Sambil megang pisau ngomong begitu, lari juga kita. Nabi Ibrahim itu punya istri Sayyidah Sarah, tapi didiagnosa oleh dokter sulit memiliki anak. Tapi beliau nggak putus asa, ya Allah anugerahkan kepada saya anak keturunan yang termasuk orang-orang baik, orang-orang soleh. Direkam doa beliau dalam Al-Quran, bisa diamalkan yang belum hafal. Rabbi habli minas salihin. Mari ibu sama-sama, Rabbi habli minas salihin. Dikabulkan doa beliau, lahir dari istri keduanya. Siapa Bu? Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam, yang melahirkan Nabi kita pada ujungnya. Kemudian 14 tahun kemudian lahir Nabiullah Ishak alaihi salatu wassalam. Begitu Pak, didoakan saja. Ini jangan kemudian doakan yang buruk-buruk. Doanya orang tua untuk anaknya mustajab. Mustajab betul itu. Ini mungkin saya cerita ya. Ceritanya real. Sekarang Imam Masjidil Haram namanya siapa Bu? Syekh Abdurrahman As-Sudes. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Yang suaranya kira-kira melengking begitulah, nyebar di mana-mana itu.
Itu waktu kecil, wah nakalnya luar biasa kayak bapak lah. Tiba suatu hari orang tuanya, keluarganya akan kedatangan tamu agung, ulama, para kiai kira-kira gitu. Ya menyiapkan makanan dari pagi sampai siang, mungkin kebuli atau apa gitu. Setelah selesai, cabainya minta ampun, dihidangkan itu makanan di ruang tamu. Tiba-tiba sudes kecil, Pak, sudes kecil pulang dari main bawa pasir itu, Pak Haji. Itu pasir ditabur di atas kebuli itu, Pak. Kira-kira kalau ibu digituin sama anak, jewer, tendang, kurang ajar gitu, keluar kata-kata jorok lah kira-kira gitu. Capek betul, dari pagi sampai siang udah dihidangkan, dia cari apa, bawa pasir dari luar, ditaburin tuh. Cuma ibunya ini pernah mondok di Al-Irsyad mungkin ya, jadi paham ngaji gitu, nggak emosi, Pak. Malah yang keluar kata-kata luar biasa. Apa kata beliau? Ukhruj anta ja'alakallahu imaman lil haramain. Nah kira-kira sana kamu, keluar kamu. Jadi nggak misuh-misuh itu. Ukhruj anta, keluar kamu. Mudah-mudahan Allah jadikan kamu imam dua tanah suci itu. Dikabulkan doa beliau. Sekarang beliau jadi presidennya malah. Imam dua tanah suci, gajinya nggak berseri, Bu Haji. Kata raja, minta berapa? Udah ambil aja semaunya. Kalau bapak dikasih gaji nggak berseri, kira-kira kawin lagi kayaknya. Kawin lagi. Itu maksudnya doa orang tua itu luar biasa mustajab. Kita lihat juga misalnya Nabiullah Zakaria saat itu udah sepuh, washta'alar ra'su syaiba, rambutnya udah putih, pengen punya keturunan yang baik, Pak. Istrinya mandul akhir itu. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Didoakan terus, doanya direkam dalam Quran. Mungkin ada yang hafal, Rabbi habli min ladunka, mari Bu, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Itu doanya Nabi Zakaria. Dikabulkan doa beliau, ya Allah, luar biasa. Meskipun mandul, lahir dari istrinya Nabi yang langsung diberikan nama oleh Allah, Nabiullah Yahya alaihi salatu wassalam. Diberikan kabar gembira ini, direkam kabar gembira ini dalam Al-Quran. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Jadi didoakan. Begitupun ibadur rahman, doanya direkam dalam Al-Quran. Pengen anak keturunannya menjadi qurrata a'yun. Doanya bagaimana, Bu? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minimal 3 doa ini nggak lepas setelah sholat maktubah. Pertama doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Kedua doa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kemudian yang ketiga doa ibadur rahman, Rabbana hablana min azwajina. Ada suaranya nih, Bu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kata para ulama, mohon maaf nih, untuk memperoleh anak keturunan yang baik, selain lingkungan, pendidikan, kemudian makanan yang halal, asupan yang baik, kemudian apalagi, Bu? Dipondokkan di tempat-tempat yang baik, di pondok-pondok yang baik. Yang paling penting kata para ulama, bagaimana keadaan orang tua itu sendiri. Jadi lingkungan harus diperhatikan, makanan juga harus halal, nafkahnya. Kemudian pergaulan, pendidikan. Yang paling penting kata mereka, bagaimana keadaan orang tua itu sendiri. Mereka mengatakan solahul aba sababun li solahil abna.
Mari adik-adik sama-sama. Solahul aba sababun li solahil abna. Solehnya orang tua, baiknya orang tua menjadi sebab terbesar solehnya baiknya seorang anak. Amin amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Muhammad. Biasanya suka ada band apa ini? Band kepret nih, nggak ada nih. Sampai mana ibu tadi? Bentar lagi yang sabar ya. Man kharaja min baitihi li talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarjikan. Siapa yang keluar rumahnya untuk mencari ilmu, niatnya mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai pulang. Hatta di sini kalau kita belajar balaghah, ghoyah, yarji'a mughayyah. Jadi kalau pulang sebelum selesai, bapak ibu ketabrak mobil di jalan, nggak sabilillah. Saya ancam dulu. Jadi harus sampai ditutup acara. Sampai jam 1 kan? Kalau orang tuanya soleh, insya Allah anaknya juga akan baik. Bahkan kesolehan orang tua tidak hanya akan berpengaruh pada kesolehan seorang anak, anak dan seluruh keturunannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sebuah kisah dalam Al-Quran surat Al-Kahf. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahta. Terus wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Suka baca surat Kahf ya. Ketika Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam masuk ke dalam sebuah kota, di dalam kota tersebut ada rumah pengen roboh itu milik 2 anak yatim. Ditegakkan oleh beliau. Kenapa ditegakkan, Bu? Karena di dalam rumah itu ada kanzun, ada harta melimpah milik 2 anak yatim ini. Sebagian ulama tafsir mengatakan harta di sini harta betulan. Sebagian mereka mengatakan harta di sini ilmullah, ilmunya Allah. Kenapa dijaga melalui Nabiullah Khidir harta milik 2 anak yatim ini? Terusan ayatnya yang penting. Terusan ayatnya yang penting, wa kana abuhuma salihah. Karena dulu buyutnya, datuknya gemar melakukan amal soleh. Orang soleh. Itu kata para ulama tafsir, dari 2 anak yatim ini sampai datuknya, yang soleh ini, sampai buyutnya, itu 7 tingkatan. Kira-kira namanya udah apa itu? Ada yang mengatakan sampai 10 tingkatan. Kalau 3 tingkatan cucu, 4 tingkatan cicit, 5 tingkatan udeng-udeng apa itu? Nah, jangkawareng, terus sampai siwur apa itu? Nah, ini 8 sampai 10 tingkatan. Sejauh itu harta milik 2 anak yatim ini dijaga karena dulu datuknya orang baik, datuknya orang soleh. Jadi semangatnya ibu nih ngaji, tilawah, sedekah, istiqomahnya ibu tahajud doa, sesungguhnya ibu sedang berinvestasi untuk anak ibu di kemudian hari. Jadi sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan berpengaruh pada kebaikan seorang anak. Karena itu ulama-ulama zaman dulu kalau beramal, Pak, diniatkan untuk anaknya. Seperti siapa? Seperti kibarut tabi'in,
mantunya Sayyiduna Abu Hurairah, namanya Al-Imam Sa'id Ibnul Musayyib. Itu beliau kalau selepas sholat sunnah manggil anaknya, ya ibni ta'al, wahai anakku tercinta, ke sini. Kata beliau, la azidanna fi salati min ajlik raja'an an uhfadha fi. Aku ini memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak tilawah, memperbanyak sedekah, memperbanyak melakukan beragam ketaatan, amal soleh min ajlik, kata beliau, tidak lain dan tidak bukan karenamu, untukmu. Rajaan an uhfadha fik, aku berharap kepada Allah, dengan semangatnya aku ibadah, dengan semangatnya aku berkhidmah, engkau dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keluargamu dijadikan sakinah yang dibalut dengan mawaddah warahmah. Anak cucumu diberkahi, dijadikan soleh dan solihah. Maka wajar bu, anak keturunan Sa'id Ibnu Musayyib itu banyak yang jadi ulama, banyak yang menjadi orang-orang soleh, karena datuknya orang soleh gitu. Datuknya gemar melakukan kebaikan, sama kebaikan itu seneng gitu, nggak susah. Nah, mudah-mudahan kita bisa niru bu, sekecil apapun. Terakhir mungkin ini kayaknya udah batuk-batuk di belakang. Kan setan tuh nggak suka kebaikan. Inna syaitona yajri min ibni adama, gimana bu? Majrodda. Setan mengalir di aliran darah manusia, mengalir ke pantat, baru duduk 2 menit berasa udah 2 jam. Jangan-jangan setan. Darah mengalir ke tangan, di depan ada makanan, comot am, nggak fokus dengerin ustad. Darah mengalir ke mata, jangan-jangan setan tuh. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Darah mengalir ke tenggorokan, jangan-jangan setan. Di belakang pura-pura batuk, oho, khotib khutbah kelamaan, kode bagi. Jangan-jangan setan tuh. Insya Allah terakhir, sabar. Selain tadi yang perlu diperhatikan, makanan yang paling penting. Cari nafkah yang bagus. Ini ada kisah luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini. Ibu kenal Imam Al-Juwaini, mungkin pernah dengar. Beliau punya gelar Imamul Haramain. Gurunya Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Oh, itu ulama luar biasa itu. Ayahnya ini pak, waro paham ya? Hati-hatinya itu luar biasa. Jangan sampai masuk ke mulut anak saya barang-barang yang tidak jelas itu. Nah, beliau kerja juga sama kayak kita lah di pasar. Pesan nama istrinya, istriku tercinta, my darling, my love, tolong ini saya mau kerja cari nafkah, saya pesan satu aja, jangan sampai anak kita kemasukan makanan-makanan yang tidak baik, apalagi tidak halal. Baik suamiku. Setelah sampai ke pasar, kemudian ada sesuatu yang tertinggal. Anaknya ini pun nangis terus, masih nyusuin saat itu. Kemudian karena air susunya itu nggak keluar, dia ingat tetangganya ada yang nyusuin, minta tolong sama tetangganya itu. Kan mungkin orang Arab biasa bu ya, kan Nabi juga kan disusuin, minta tolong ini anak saya nggak berhenti nangis. Akhirnya disusuin, plok begitu, diam nangisnya bu. Udah kenyang ya, sampai kenyang. Kemudian suaminya datang, ini ada siapa? Ada tetangga kita habis bantuin kita, anak kita nangis terus nggak berhenti, ASI saya nggak keluar, saya minta tolong kepada tetangga saya. Seketika bu, ayahnya Imam Al-Juwaini buka mulutnya, kata beliau, langsung dirojok, langsung dia colok itu mulut sampai ke dalam ongkek, non ongkek teh muntah itu. Kata beliau sambil nasihatin istrinya, kita nggak tahu apa yang dimakan oleh tetangga kita. Ya kalau bahasa suudon ya husnudon lain lagi bu. Ini kan harus ada orang-orang seperti ini yang hati-hati, itu namanya waro. Kita nggak tahu makanan yang tetangga kita makan itu apakah baik atau buruk.
keluar semuanya. Bagaimana upaya orang tua yang waro ini? Mewujudlah Imam Al-Juwaini menjadi ulama besar pada masanya, menjadi senter gurunya para ulama. Tetapi ada satu kekurangan mungkinnya secara fisik. Kalau lagi ceramah begini Bu, kalau lagi ngajar sering ada gagu gitu. Sering begitu. Ini kenapa kata Imam Al-Juwaini? Karena dulu ayah saya ketika nyolok-nyolok itu, ketika ngerojok-rojok itu terlalu dalam itu. Nah itu jadi begitu akhirnya kalau ngomong agak-agak. Begitupun beliau luar biasanya, beliau menjadi ulama besar pada masanya, punya murid cemerlang terkenal seantero dunia, menjadi hujjatul Islam. Siapa Bu? Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Mudah-mudahan kita doakan sekali lagi anak cucu kita soleh dan solihah, alim alimah, fakih fakihah, dan mudah-mudahan kesolehan mereka terus menurun sampai anak cucunya. Masyarakat sekitarnya juga diberikan keberkahan, dijaga oleh Allah, sebab orang-orang yang gemar melakukan kesolehan sebagaimana perkataan Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir, innallaha la yahfadu birrajulis salih, sesungguhnya Allah akan selalu dan terus menerus menjaga birrajulis salih, dengan sebab orang yang soleh, dengan sebab orang tua yang soleh. Yang dijaga pertama waladahu, anaknya. Yang kedua wa walada waladihi, anak daripada anaknya. Ketiga wa qaryatahu allati huwa fiha, kampung di mana dia tinggal. Terakhir wadduairatil lati haulaha, masyarakat sekitarnya pun akan dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang soleh satu, yang alim satu, yang baik satu, yang diberkahi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu kampung. Amin amin ya rabbal alamin. Kampung di sini harus bersyukur Pak ya, berterima kasih dengan adanya pesantren ini. Insya Allah keberkahannya melimpah, didukung, dan mudah-mudahan ini pesantren menjadi pesantren yang besar, pesat. Baru 5 tahun aja udah luar biasa ya. Kita doakan guru kita Syekhuna Kiai Haji Qasim diberikan panjang umur, sehat walafiat. Para guru diberikan kesabaran dalam mendidik, keluarganya diberkahi, anaknya soleh dan solihah. Bapak ibu sekalian dimudahkan urusannya dalam mencari rezeki, dimudahkan, dikabulkan hajat-hajatnya, dan istiqomah dalam menjalankan kebaikan, sehingga kita berharap akhir hayat kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan soleh, dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi an-niyah wa likulli niyatin salihah lidhaillah wa li ajli syafaati Rasulillah wa li jami'i barakat wa asrar wa khususiyat wa mu'jizatil Fatihah. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta lagi, berdoa lagi. Berdoa. Enggak. Doakan untuk kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal fadlu wa lakal jalal wa lakal mulk kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil 'atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah
اغفر لنا يا الله يا ذا العلا في هذه العشية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم بارك هذا المعهد، اللهم عمر هذا المعهد، اللهم كبر هذا المعهد، اللهم نفي هذا المعهد ووفق القائمين عليه إلى ما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقه من يدرس في هذا المعهد ويدرس في هذا المعهد في الدين وعلمه التأويل. اللهم فقه من يدرس في هذا المعهد في الدين وعلمه التأويل. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والسوء والشر والضير والطغيان. اللهم إنا نسألك الفوز عند اللقاء والصبر عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتاد ونعيما لا ينفاد ورفقة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم ارزقنا القناعة وحببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة واحشرنا مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة. الفاتحة. Hadirin sekalian, alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui bersama. Kami selaku pembawa acara mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sebelum ditutup, kami izin menyampaikan sebuah pantun. Tolong dicakepin ya. Oke. Siap-siap. Tinggi sekali pohon kelapa, lebih tinggi dari nangka. Jasa guru jangan dilupa, sukses kita karena mereka. Waffaqanallahu lima yuhibbu wa yarda, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon bagi